saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara pada hari ini berbahagia? Amin. Bersukacita? Amin. Coba dibayangkan sejenak ya. Coba kita bayangkan sejenak. Seandainya Yesus tidak mati, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus gagal, kira-kira saudaraku, apa yang saudara pikirkan? Halo? Seandainya Yesus tidak mati, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus gagal, kira-kira apa yang ada dalam pikiran setiap saudara? Halo? Apa yang dipikirkan? Saudara sama dengan setiap orang yang sampai pada hari ini menolak Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, seandainya Yesus tidak mati, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus gagal, maka saudara sama saja dengan kebanyakan orang. Saudara adalah orang yang paling rugi. Untuk apa kita hidup dalam dunia? Untuk apa, saudaraku, saudara hidup di dalam dunia kalau saudara disiapkan untuk dihukum, dibinasakan, dan dipermalukan oleh iblis? Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus, kalau saya selalu katakan dia adalah papa saya, ayah saya. Karena papa saya itu, maka pengharapan saya tidak menjadi sia-sia. Amin. Amin. Karena dia bangkit. Amin. Karena dia datang ke dalam dunia ini. Filipi pasal 2 ayat 8 di sana jelas sekali berbicara tentang bagaimana rencana besar daripada Yesus. Perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang dengan serius untuk saudara ditebus. Amin. Untuk saudara diselamatkan. Untuk saudara menjadi ciptaan yang baru. Untuk saudara menjadi pemenang. Saudaraku, sekalipun saudara memiliki separuh daripada dunia ini, ya, kalau nyawamu binasa, untuk apa? Untuk apa kita hidup dalam dunia ini kalau kita binasa? Ada yang merindukan binasa? Halo? Tapi adakah di tempat ini orang yang bersyukur karena Yesus telah berkorban untuk kita? Amin. Ada? Siapa salah satunya yang bersyukur? Haleluya. Saudara bersyukur? Saudara bangga punya Tuhan Yesus? Saudara bangga Yesus bangkit dari kematian? Saudara bangga Yesus telah naik ke surga? Saudara bangga? Seberapa kebanggaan saudara? Seberapa? Sangat bangga. Besarnya segini? Segitu? Seberapa besarnya? Coba bangkit berdiri, saya ingin lihat sebelum saya khotbah ya. Berdiri. Rasakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Seberapa besarnya rasa syukur saudara karena Yesus telah bangkit dari kematian. Seberapa besarnya? Katakan dengan suara dan gerakan. Seberapa besarnya?
iblis ciut hatinya. Jangan duduk dulu. Sekali lagi kita akan berteriak dengan sungguh-sungguh. Rasa syukur saudara. Seberapa besar saudara bersyukur atas Yesus bangkit? Lebih lagi. Lebih lagi. Saudaraku, saya rasakan di dalam perenungan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau sampaikan firman, khotbah dengan kalau Engkau tidak bicara kepada saya. Kalau Engkau tidak audible bicara dengan saya tidak akan mau bicara sampaikan firman di tempat ini di hari Paskah hari ini. Yesus berkata, satu pertanyaan, seberapa sih besar rasa syukurmu aku bangkit? Seberapa? Saya bilang, Tuhan luar biasa besarnya. Dahsyat besarnya. Engkau sungguh-sungguh nyata. Dan dia tunjukkan kepada saya, engkau selamat, istrimu selamat, anak-anakmu selamat, keturunanmu selamat, teman-temanmu selamat, karena aku telah bangkit. Haleluya. Siapa lagi yang saudara kasih, sebut namanya dan dia akan diselamatkan. Satu orang percaya kepada Yesus, seisi rumah tangganya diselamatkan. Amin. Saudara yang terima dengan sungguh-sungguh, saudaraku tidak sia-sia. Karena di balik itu ada kuasa besar yang tidak saudara sadari. Itu mengalir. Kalau di seluruh rumahmu ada pembantu, pembantunya juga diselamatkan. Kalau di dalam rumah tanggamu ada sopir, supirmu juga diselamatkan. Siapa lagi? Ada kekuatan yang seperti itu. Haleluya. Saya mau katakan, Yesus bangkit. Katakan, ya Yesus bangkit. Saya mau berkata, Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit. Yang ketiga, Yesus bangkit. Ya Yesus bangkit. Saudara berdiri dan bersorak, ya. Siap? Haleluya. Siap-siap, tarik nafas. Siap, saudaraku? Yesus bangkit. Haleluya. Kayaknya kurang ya. Sekali lagi. Saudaraku, biar untuk sakit penyakit, apapun jenis penyakit yang mengikat, rontok dalam nama Yesus. Saudara sembuh dengan pulang. Saudara pulang dengan kasih kelimpahan anugerah yang baru. Kuasa ciptaan yang baru itu membawa pemulihan total. Amin. Ciptaan baru, saudaraku, tidak bisa encok. Jujur, ciptaan baru tidak bisa ada vonis yang mengikat saudara-saudara penyakit ini. Ciptaan baru, tahu saudaraku, ciptaan baru itu bicara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku, saya agak mas-masan, tapi saya senang, ya. Tempat ini ada sahabat saya, ya, teman diskusi saya, ya, Bapak Adin. Sering dia banyak saudaraku berikan pemahaman. Ternyata saudaraku, apa yang ditanam di dalam seseorang itu bisa menguatkan kita. Apa yang disampaikan Tuhan itu bisa membangun kita. Siapa yang sembuh di tempat ini? Saya. Siapa yang sehat? Saya. Siapa yang hari ini sehat? Saya. Imanmu berkata, saudara ciptaan yang baru. Amin. Saudara adalah program Allah yang baru. Amin. Saudara adalah mujizat dan kuasa yang baru. Amin. Sakit penyakit telah dikalahkan. Amin.
Saudaraku, Yesaya pasal 53 ayat 4 di sana bicara dengan jelas. Segala penyakitmu dipikul Allah di kayu salib. Amin. Segala deritamu, segala program hidupmu, kesulitan-kesulitanmu yang tidak bisa kau selesaikan dipikul di kayu salib. Haleluya. Saya dikasih tema. Temanya itu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Bisa ditampilkan? Haleluya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Amin. Jadi Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Iblis datang untuk menghakimi. Ya. Yesus datang untuk membebaskan. Katakan, sekarang saya bebas. Saya sembuh. Saya bersukacita. Saya bahagia. Saya bermasalah. Penyakit dikalahkan. Tipu daya iblis dikalahkan. Semua tipu daya iblis dilucuti. Senjata iblis dipatah-patahkan. Katakan, senjata iblis dipatah-patahkan. Tugel. Injak semua ya saudara ya. Hancurkan kuasa iblis. Karena Yesus. Amin. Dari ayat ini pendoa mendapatkan sebuah judul, saudaraku, pengorbanan Kristus. Ya, temanya dikeluarkan biar semua saudaraku menangkap. Pengorbanan Kristus menjadikanmu ciptaan baru. Kasih Kristus menjadikanmu pemenang. Ya, sekarang kita mau berinteraksi sejenak. Ya, kanan kiri cari pasangan. Cari pasangan. Ya. Ya. Pasangan itu dua, ya. Tidak ada pasangan. Sepasang yang tidak dapat pasangan di depan, cari pasangan di belakang. Serius kita ngomong ini ya, serius. Pak Wandi dengan Pak Hadi. Ayo ada apa? Ya, berhadapan. Ya berdiri katanya, berdiri. Pasangan. Bukit sama aku. Baik. Jangan dipegang. Kita katakan iman kita, ya. Temanya tadi dikatakan apa? Pengorbanan Yesus, katakan. Tunjuk orangnya. Pengorbanan Yesus menjadikanmu ciptaan yang baru. Berdiri. Telinganya dengar, ya, yang ditunjuk. Ya. Ayo berdiri. Masuk pasukan Yesus loyo. Ayo berdiri ya. Tidak ya. Ayo dia cari pasangan. Tidak perlu cari yang ganteng, tidak perlu cari yang penting ada pasangannya. Kita mau
yang baru. Ada pasangan di depan sini jadi contoh. Ada yang nggak dapat pasangan? Ada. Sini ke depan. Yang tidak dapat pasangan saya suruh ke depan. Mama nggak ada Pak. Waktunya habis Bapak Ibu, saya sudah mendapat waktu korban 40 menit. Ini sudah hampir separuh. Maju gak ada pasangan. Yang belum dapat pasangan di depan sini. Sendirian, kayak sama saya. Sama saya. Ini kan lawan saya. Dengan telinga ya. Bilang Bapak Ibu dengan telinga ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Latihan dulu. Ya, latihan. Kata-katanya ya, pengorbanan Yesus menjadikanmu ciptaan baru dan pemenang ya. Ciptaan baru Dan menjadikanmu pemenang. gampangan untuk lihat matanya ya. Tidak oke. Ini hari yang berbahagia ya. Yesus bangkit, kita harus berbahagia. Tak bahaya, Bang. Satu, sudah siap? Pasangannya ditunjuk dilihat. Enteng musuhnya. Anggap saja saudara ya, ini musuh kita. Ya. Ini yang sering goda-goda kita jatuh. Kita hancurkan. Tunjuk dia ya. Oke. Semua senyum sukacita. Amin. Susah? Yang sakit? Pasti sembuh. 1, 2, 3. Pengorbanan Yesus menjadikanmu ciptaan baru dan pemenang. Saya lihat beda ya. Dari tadi iblis sudah mau masuk itu lari semua lari. Lari. Ya, saudaraku. Pengorbanan Yesus Menjadikanmu menjadikanmu ciptaan baru. Kasih Kristus menjadikanmu pemenang. Saudaraku, dari beberapa kisah di dalam Alkitab tentang pada waktu Yesus bangkit, ya, salah satunya ada yang bernama siapa? Thomas. Ya, Thomas meragukan tentang Yesus bangkit. Dia bilang, sebelum aku melihat sendiri dan mencucukkan tanganku, jariku kepada tangan Yesus, ya, dan lambung Yesus yang berlubang, sekali-kali aku tidak percaya. 10 hari kemudian, perhatikan, 10 hari kemudian Yesus datang untuk Thomas. Yang mungkin di sini pada hari ini tidak percaya, ragu-ragu, saudara adalah Thomas. Roh Thomas tinggal dalam hidup saudara. Haleluya. Ya. Saya mau berkata kepada saudara, dia datang. Kenapa Yesus datang kepada Thomas? Sedangkan dia itu sedikit meragukan. Dan dia itu, kalau saya bilang, apa yang diajarkan Yesus bersama dengan murid-murid yang bersama dengan Thomas, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Perubahan tidak ada, keyakinan tidak ada. Saudaraku, Yesus itu adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Amin. Orang-orang gagal ditemui Yesus
untuk menjadi pemenang. Amin. Untuk Thomas menjadi pemenang. Untuk Thomas menjadi gagah perkasa. Untuk Thomas menjadi pemberita kabar baik. Untuk Thomas menjadi sebuah kesaksian bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kubur dan dia sendiri membuktikan bahwa tangannya itu mencucukkan tangannya kepada jari Yesus yang berlubang dan lambung yang berlubang. Dia bilang, berbahagialah orang, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Hai Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sekarang kita ini tidak melihat beliau, ya, guru besar kita, papa sejati kita, ayah kita, tetapi kita percaya. Alkitab berkata, bahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Dan dia berkata, masihkah engkau ragu akan aku? Saudaraku, masihkah engkau ragu kepadaku? Yesus berkata, masih ragu? Masih ragu? Yesus dapat menyembuhkanmu? Amin. Apapun kondisi dokter, Yesus sanggup menyembuhkanmu. Amin. Yesus sanggup memulihkanmu. Amin. Yesus sanggup membuat masa depanmu cemerlang. Yesus sanggup membuat engkau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus gagal, saudara, itu bulan-bulanannya iblis. Tidak usah ditipu, sudah ngikut semua ini. Gereja kosong nih Pak Adi. Tinggal kita yang berdua-berdoa. Saudaraku, biarlah jiwa seorang pelayan Tuhan, jiwa seorang pemenang, jiwa seorang penciptaan baru itu ada dalam diri kita. Amin. Saudara sering berdoa kepada Tuhan minta sesuatu? Angkat tangan yang sering berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Minta macam-macam kan? Ya. Minta uang kan? Ya. Minta sehat kan? Ya. Minta keluargamu diberkati kan? Ya. Saya mau tanya, pernah nggak engkau minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku ciptaan yang baru? Pernah. Ya. Selalu. Saya ulangi, pernah nggak engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, berulang-ulang untuk minta menjadi ciptaan yang baru? Ya. Kok iya jawabannya? Pernah. Saudara mau melesetkan saya? Pernah. Banyak mana doamu minta berkat dengan minta menjadi ciptaan yang baru? Minta berkat. Seimbang atau kurang? Jujur. Ini saat di hadapan kita ada Tuhan. Ayo ngomong lagi, seimbang? Udah. Ada Tuhan. Tuhan tahu bukan apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Hatimu jujur enggak? Jujur enggak? Lebih baik aku tidak. Tapi nanti jadi ciptaan yang baru. Amin. Hari ini tipuan iblis, segala perdaya iblis, jangan saudara bawa pulang. Amin. Jangan saudara bawa pulang. Jangan bawa ke tempat kerjamu. Jangan bawa ke rumah tanggamu. Jangan bawa kepada masalah-masalah hidupmu. Jangan bawa. Pulang, bawalah
iman menjadi ciptaan Ciptaan yang baru. Amin. Sekarang saya mau tanya bagian yang kedua. Ya. Saudara sering berdoa, saya percaya. Ya. Kalau ada masalah doa. Ya. Kalau pas di PHK doa. Ya, pas di apakan saudaraku disakiti orang doa. Bukankah begitu? Doa terus kan? Banyak doanya. Saya mau tanya, pernah enggak saudara berdoa menjadi pemenang? Oh iya. Pernah. Pernah. Tuhan melihat hati. Iya. Kadang-kadang Enggak. Iya, kadang-kadang. Iya. Atas menjadi pemenang. Tuhan jadikan aku pemenang. Tuhan jadikan aku pemenang. Tuhan jadikan aku pemenang. Ya itu. Tiap hari. Kalau Bapak? Ya. Tiap hari harusnya. Tapi saudaraku, saya jujur. Kadang-kadang kita banyak berdoa itu bukan menjadi pemenang. Ya. Bukan kita minta jangan Tuhan saya berdoa Tuhan biarlah kiranya berlalu masalah-masalah sering ini. Tapi menjadi pemenang sudah bukan minta untuk dilalukan. Tapi menjadi pemenang itu berbicara fight dulu. Amin. Berhadap-hadapan dulu. Ya. Berhadapan dengan masalah dan kita beriman dan pemenang itu akan datang. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak latih kita itu doa dijawab, betul nggak? Tapi kita berdoa dengan iman, berdoa dengan kuasa, berdoa dengan penuh keyakinan, baru mujizat terjadi. Amin. Kenapa enggak langsung? Kenapa? Kalau langsung saudaraku doa hari ini sebentar lagi 1 jam langsung dijawab. Minta mobil, kalian minta mobil? Minta sepeda dapat? Sepeda. Minta suami dapat suami, dapat istri dapat istri. Itu bahaya. Itu berbahaya. Berdoa saudaraku, Tuhan bilang, Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, dalam hatimu, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak akan memberi yang berbahaya yang saudara minta. Tapi pada waktu permintaan saudara tidak membahayakan saudara, Bapak akan memberikan. Amin. Beda kan? Minta misalnya anak kecil minta pistol berapi, ya. Kira-kira boleh sama papanya? Boleh? Pak, aku minta Pak. Ini papanya kaya, aku minta pistol, boleh? Papanya bilang untuk apa? Untuk mainan, wah tambah bahaya. Pak Adi dikasih Pak, kalau anaknya minta pistol tak dikasih. Tapi kalau anaknya sudah menjadi pasukan, menjadi tentara, sudah menjadi yang siap untuk menghadapi segala sesuatu, minta pistol dikasih? Dikasih. Polisi atau tentara untuk mendapatkan senjata api, dia itu harus melalui beberapa ujian, melalui beberapa pendidikan dan mengerti tentang fungsinya. Amin. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga diri. Bukan untuk yang tidak baik, tetapi untuk yang baik. Begitu juga anak Tuhan. Amin. Ingin saudara diberkati, tapi ada ayat bilang orang kaya sulit masuk kerajaan surga.
Tapi ada ayat yang berkata, kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Kalau tidak kerja, jangan makan. Apa arti dari semua ini? Artinya saudaraku, bahwa Yesus ingin kita menjadi dewasa, mengerti akan setiap permintaan kita. Amin. Nah, saya mau tanya dan tegaskan. Saudara berdoa menjadi ciptaan yang baru. Apakah itu baik? Apakah saudara mulai pada hari ini minta berdoa menjadi ciptaan yang baru? Ayatnya di mana Pak Yusuf? Di mana? 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Coba dibaca. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kita baca satu-satu ya. Jelas saudaraku ayatnya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Rahasia yang terpenting di sini, di dalam Kristus. Amin. Jadi ciptaan yang baru itu dimulai daripada permohonan kita untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan, harus di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Saudara di dalam Yesus atau di luar Yesus? Waduh, sedih. Ya, cukup ya saudara ya. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Yesus kita menjadi pemenang. Di luar Yesus, saudara ingat akan kisah tentang ranting yang melekat kepada sarang. Saudara pernah ingat? Kalau kita terlepas daripada pohon anggur, di sana dikatakan apa, saudaraku? Mereka akan dipotong. Setelah itu, mereka akan dibuang. Mereka akan kering. Setelah itu, mereka akan dibakar. Di luar Yesus, saudara akan menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau saudara menghadapi persoalan-persoalan itu, jangan tanya Tuhan ada di mana. Kalau saudara sulit, Tuhan ada di mana? Halo? Di hati. Tuhan ada di keraguan kita. Tapi kalau saudara mantap Yesus ada di dalam diri kita, potong. Baik Bapak Ibu, ayatnya tambah 1 saja izin ya. Galatia pasal 6 ayat 15. Izin panitia, mohon maaf. Perhatikan saudaraku ayatnya. Ya, di sini dikatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, nol, tidak berguna, tidak bermanfaat. Saya ulangi lagi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Saya mau katakan kepada saudara, saudara jadi Kristen, ngaku jadi Kristen, jadi anggota gereja, menjadi anggota KUR, menjadi anggota ini dalam gereja, nggak ada artinya. Terus yang berarti apa? Tetapi
menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang ada. Kanan kirimu tanyakan, kamu sudah jadi ciptaan yang baru? Mau jadi ciptaan yang baru? Terima kasih panitia. Bapak Surgawi, Engkau Bapa, di dalam hari Paskah ini, Tuhan Kau hidup di tengah-tengah kami. Kami yakin bahwa Kau pilih kami untuk kami menjadi ciptaan yang baru. Karena pengorbananmu Tuhan, yang begitu sangat mahal, yang begitu sangat luar biasa, untuk kami menjadi ciptaan yang baru, untuk kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya bahasa firman-Mu Kau terjemahkan Roh Kudus, supaya masuk ke lorong hati pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka pulang dengan berkah. Dan dimanapun mereka menghadapi masalah-masalah kehidupan, mereka selalu menjadi pemenang. Dan dia akan selalu berkata, "Hai iblis, engkau tidak dapat mengintimidasi aku, tetapi kami telah dibebaskan oleh Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan membawa kami kepada kemenangan." Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Arianta atas penyampaian firman Tuhan untuk kami jemaat di tempat ini. Dan sebentar kita akan menikmati acara selanjutnya. Kami persilakan untuk Ibu Ruth Merlinsu untuk menaikkan pujian. Dan selanjutnya nanti disusul dengan pujian senior lansia. Setelah itu dari anak Stacy, dan juga setelah itu selanjutnya wanita lansia, selanjutnya pelayan lansia, dan selanjutnya drama. Terima kasih.